Aneh ketika sebuah jasad hilang secara misterius. Polisi yang menyelidikinya dibuat bingung dengan petunjuk-petunjuk yang mereka temukan. Apa yang sebenarnya terjadi pada jasad tersebut? Dan ada misteri apa di balik kematiannya? Dan inilah The Vanish. Di sebuah kamar mayat kala itu, semua terlihat sepi. Hanya ada satu orang penjaga yang menonton TV untuk menghibur dirinya. Tiba-tiba dari CCTV terlihat sebuah pintu terbuka. Lalu terdengar suara aneh dan lampu tiba-tiba mati. Merasa ada yang janggal, si penjaga mencoba memeriksanya. Kaget ketika melihat satu jasad tiba-tiba menghilang dari sana. Penjaga ini kebingungan dan mencoba mencari. Sialnya, senter yang dia bawa malah mati. Dia lalu mendengar suara langkah kaki. Ketika dia ikuti, dia melihat jasad yang tergeletak. Tapi ketika diperhatikan baik-baik, jasad itu tiba-tiba menghilang. Petugas ini panik dan berusaha menghubungi seseorang. Tapi sialnya, HP-nya terjatuh dan masuk ke ruangan lain. Tiba-tiba, dia diserang dari belakang. Scene lalu beralih ke seseorang bernama Park. Dia berpura-pura habis menangis dengan meneteskan obat mata. Alasannya karena di hari itu adalah upacara kematian istrinya bernama Sulhe. Sulhe inilah yang jasadnya hilang di kamar mayat tadi. Setelah semua orang pulang, dia lalu bergegas menuju ke suatu tempat. Dia menuju ke apartemen seorang wanita dan menciumnya. Kembali ke ruang jenazah yang tadi. Beberapa polisi menyelidiki kasus aneh ini. Mereka terlihat sedang menunggu si kapten yang digadang-gadang pernah berhasil menyelidiki kasus yang sama. Beberapa saat kemudian, si kapten yang dalam keadaan mabuk pun datang. Dia bernama Jung-sik. Dari kesaksian penjaga tadi, dia bilang seperti melihat hantu. Masalahnya, karena listriknya tadi padam, jadi CCTV tidak merekam apapun. Anehnya lagi, saat itu pintu terkunci dan tidak ada tanda-tanda pembobolan. Timnya Jung-sik lalu memeriksa ruang mayat. Rekannya menjelaskan bahwa Sulhi seorang direktur perusahaan terbesar di Korea. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Jung-sik yang penasaran mencoba melihat jasad-jasad yang lain. Dia juga bilang, apakah Park sudah dihubungi? Salah satu rekannya bilang, dari tadi Park ini sulit untuk dihubungi. Mungkin juga karena masih berkabung. Jung-sik gak mau tahu. Pokoknya dia ingin bertemu dengan Park untuk memastikan sesuatu. Park yang masih di tempat selingkuhannya dihubungi lagi oleh polisi. Park yang ingin pergi berusaha dihalangi selingkuhannya. Tapi Park segera bergegas menuju ke sana. Di tengah jalan, Park ini sadar bahwa di kaca mobilnya ada surat tilang. Dia pun berhenti dan segera mencopotnya. Lalu, sebuah ingatan hadir ketika Park waktu itu memasukkan suatu obat ke minuman. Dan minuman itu diberikannya ke istrinya. Waktu itu, Park ini izin untuk berangkat bekerja. Tapi si istri bilang, dia baru saja memecat sekretarisnya Park. Park bertanya, apa alasan Sulhi memecatnya? Dengan santainya, dia bilang bahwa itu perusahaannya. Dengan sikap egoisnya itu, Park hanya bisa diam. Terlihat bahwa si istrilah yang mendominasi di hubungan ini. Park kembali meminta istrinya untuk menghabiskan minuman itu. Park terus memandangi saat istrinya menghabiskan minuman itu. Kembali ke masa sekarang, Park sampai ke kantor forensik. Polisi lalu menjelaskan apa yang terjadi dari keterangan si penjaga. Tiba-tiba, Park ditelepon selingkuhannya. Karena Park tidak mengangkatnya, sebuah pesan pun masuk. Nah, polisi kembali menjelaskan. Menurut mereka, jasadnya Sulhi ini kemungkinan dicuri. Park ini bingung, bagaimana bisa jasad istrinya bisa dengan mudah menghilang. Polisi lalu bertanya, apakah Sulhi punya musuh di dunia bisnisnya? Yang Park ketahui, istrinya tidak memiliki musuh. Park bertanya, jika memang ini pencurian mayat, bagaimana dengan mayat-mayat yang lain?
Nah, Jung-sik pun menjelaskan bahwa dia sudah memeriksa mayat-mayat yang lain. Semua resletingnya tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda disentuh. Seakan dari awal si pelaku cuma mengincar jasadnya Sulhi. Pintu di ruangan mayat itu tertutup otomatis setelah dibuka. Nah, tadi dia menemukan bekas jejak di dekat pintu. Menurutnya ada sesuatu yang digunakan untuk menahan pintu agar tetap terbuka. Jadi intinya pelakunya cuma satu orang. Park semakin bingung. Lalu Jung-sik meminta rokoknya Park. Tatapannya ke Park seakan dia punya suatu rencana. Lalu interogasi diambil alih dokter ahli forensik. Baru-baru ini diketahui bahwa Sulhi baru datang dari Amerika menaiki pesawat. Padahal diketahui bahwa Sulhi ini takut ketinggian. Ada kemungkinan penyebab kematiannya juga karena stres yang berlebihan. Nah, menurut asumsi dia bahwa Sulhi ini kemungkinan mati suri. Jung-sik tidak mempercayai ucapan si dokter. Tapi si dokter bilang tetap saja ada kemungkinan hal itu meskipun kemungkinannya kecil. Jung-sik malah berasumsi bahwa Sulhi ini dibunuh. Agar tidak ada petunjuk jasadnya sengaja dicuri. Jung-sik yakin mungkin saja Park pelakunya. Rekan perempuannya juga membenarkan karena setelah Sulhi tewas ada kemungkinan warisannya nanti didapatkan oleh Park sebagai suaminya. Jung-sik lalu bertanya, di mana Park ketika jam 9 sampai 10 malam? Karena mereka mencoba menghubungi Park tapi tidak bisa. Park menjawab, dia saat itu sedang pusing dan membeli obat di apotik. Jung-sik lalu memintanya menunjukkan obatnya. Park tentu pintar. Dia tadi mengambil obat sakit kepala di rumah selingkuhannya sebelum berangkat. Park merasa dia menang. Tapi Jung-sik langsung menunjukkan bekas sobekan kertas tilang yang dia dapat di mobilnya Park. Kalau sampai Park ini ditilang, artinya dia berhenti sangat lama. Park pun kesal karena dia dituduh jadi pelakunya. Jadi dia meminta waktu untuk menelpon pengacaranya. Si dokter lalu mendekati Jung-sik dan bilang dia terlalu keras ke Park. Jung-sik sejak awal sudah curiga ke Park karena jasad istrinya yang menghilang, tapi dari tadi ekspresinya kelihatan datar. Tiba-tiba listrik padam. Park yang sendirian di ruangan itu jadi kebingungan. Tiba-tiba pintu di ruangan sebelah terbuka. Ada sebuah kotak di tempat jenazahnya Sulhi. Park yang penasaran mencoba membukanya. Dia melihat satu plastik yang kosong dan ada botol obat TH16. Park pun kaget melihat botol obat itu. Ternyata dulu obat TH16 ini diciptakan oleh Park. Park menjelaskan bahwa obat itu mudah tercampur ke air. Setelah 8 jam, orang yang mengonsumsinya akan tewas. Hebatnya lagi, tidak akan ditemukan jejak sama sekali di jasad korban. Jadi, kematiannya akan dianggap wajar. Selingkuhannya bernama Yejin ini takut obat ini akan disalahgunakan. Jadi dia meminta Park untuk memusnahkannya. Park menolak, dia yakin obat itu akan berguna suatu saat nanti. Kembali ke masa sekarang, lampu hidup kembali. Mendengar suara di luar, Park segera mengambil obat itu dan menyembunyikannya di saku celana. Jung-sik merasa aneh kenapa Park ada di ruangan itu. Polisi lalu memeriksa dan bilang bahwa telepon milik Sulhi menghilang. Jung-sik yang tadi sempat melihat Park memasukkan sesuatu di saku celananya, memintanya untuk memeriksanya. Jung-sik pun mendapatkan obat tersebut. Park kelihatan panik. Jung-sik meminta ke dokter forensik untuk memeriksa obat tersebut. Tiba-tiba, Jung-sik ditelepon atasannya yang meminta Park untuk dibebaskan. Tapi Jung-sik di situ enggan mengikuti perintah atasannya. Dia tetap meminta agar Park tetap di sana sampai penyelidikan berakhir. Jung-sik dan rekannya lalu memeriksa denah kantor forensik tersebut. Jung-sik ini yakin ada semacam saluran yang dia curigai. 2 orang diminta memeriksa saluran itu. Sementara rekan yang lain diminta mengecek harta warisannya Sulhi. Hujan di luar membuat 2 orang polisi ini kesulitan. Tapi untungnya mereka menemukan saluran yang dimaksud. Setelah masuk ke saluran itu, ternyata saluran itu tembus ke ruang kontrol. Membuat polisi yakin dari sanalah pelakunya kabur membawa jasad Sulhi. Lalu,
Jung-sik menanyakan ke teknisi tentang lampu yang tiba-tiba mati. Teknisi ini bilang bahwa sepertinya kabel sengaja diputus dan karena di luar hujan, terjadilah konslet yang membuat beberapa CCTV mati. Jung-sik pun bertanya tentang satu CCTV yang menyala. Teknisi itu bilang bahwa kabel CCTV itu ada di jaringan yang berbeda yang menyoroti jalan. Jung-sik makin merasa aneh dengan temuan-temuan ini. Sementara Park izin ke toilet. Di toilet, dia segera menghubungi Ye-jin. Park meminta Ye-jin untuk tidak menghubunginya karena takutnya nanti dia jadi terlibat. Park bilang bahwa jasadnya Sulhi ini hilang dari kantor forensik. Anehnya di sini, dia juga menemukan obat TH16, di mana yang mengetahui obat itu cuma Park dan juga Ye-jin. Mereka berdua jadi berpikir siapa kira-kira yang mengetahui obat tersebut. Park kaget karena jendela yang baru saja ditutupnya terbuka lagi. Dia melihat sebuah surat di sana. Ketika diambil, surat itu bertuliskan Madam Butterfly. Park terlihat ketakutan. Jadi dulu, Ye-jin ini ditabrak mobil padahal waktu itu dia mengandung anaknya Park. Ye-jin tidak apa-apa, tapi yang dia ingat mobil yang menabraknya warna hitam. Lalu ada mobil berwarna hitam yang pergi setelah sang sopir melihat mereka. Saat kembali ke rumah, Park menemukan surat undangan dari Madam Butterfly. Lalu Sulhi menanyakan dari mana saja Park ini. Park bilang dia sedang sibuk bekerja. Sulhi merasa aneh karena tadi dia tidak melihat Park di ruangannya. Sulhi yang merasa Park terlalu sibuk dengan pekerjaannya memintanya untuk menghentikan penelitiannya terkait obat itu. Park menolaknya, lalu Sulhi menegaskan bahwa Park bisa sampai di posisinya yang sekarang karena siapa. Park pun tertunduk dan meminta maaf. Sulhi memeluk Park dan menanyakan apakah Park masih mencintainya. Sulhi tidak ingin kehilangan Park. Intinya, Park harus tetap bersamanya. Kembali ke masa sekarang, Park gemetaran. Dia berusaha menjelaskan ke Ye-jin sepertinya ada orang lain yang mengetahui hubungan mereka. Tiba-tiba, polisi masuk ke toilet dan meminta Park untuk segera kembali. Sementara itu, rekan polisinya Jung-sik yang dimintai menyelidiki tentang surat wasiat tadi menemui pengacaranya Sulhi. Lalu, si pengacara menunjukkan surat perjanjian pranikah. Tapi, si pengacara tiba-tiba terdiam membeku ketika melihat ponselnya. Sementara itu, Jung-sik menjelaskan ke Park. Setelah dia melihat CCTV bahwa tidak terlihat sama sekali mobil yang lewat selain mobil mereka, kemungkinannya bahwa pelaku ini berjalan melewati bukit. Tapi, jika menggotong jasad itu menuruni bukit akan sangat sulit. Artinya, jasad itu pasti masih ada di sekitar sana. Jung-sik yang keluar ruangan merasa ada yang salah dengan tanggal dan waktu di dinding. Tiba-tiba, rekannya menelpon yang mengatakan bahwa pengacaranya Sulhi barusan dihubungi lewat SMS oleh Sulhi. Rekannya yang lain juga menelpon dan bilang dia menemukan jejak kaki di luar. Anehnya, jejak kaki ini kecil dan terlihat seperti wanita. Tiba-tiba, alarm kebakaran berbunyi. Mereka semua memutuskan untuk keluar, tapi Park malah bersembunyi di ruangan lain mencoba menghubungi Ye-jin. Park bilang bisa jadi orang yang mencoba menghubungi Ye-jin waktu itu adalah Sulhi. Tiba-tiba, Park melihat sebuah bayangan. Dia yakin itu adalah Sulhi. Sulhi masih hidup dan Park yakin Sulhi ini menjebaknya agar polisi mencurigainya. Mungkin saja sejak awal Sulhi sudah tahu tentang TH16 dan mencari penawarnya. Ye-jin ketakutan dan bilang apakah dia ingin membalaskan dendamnya. Tiba-tiba HP milik Park mati dan Jung-sik ada di belakangnya. Sementara si pengacara ini sampai di kantornya Sulhi, tapi di sini tidak ada siapapun. Dia pun berpikir apa jangan-jangan ada yang sedang iseng. Sementara itu, polisi menemukan bekas puntung rokok yang kemungkinan penyebab alarm kebakaran berbunyi. Jung-sik jadi berpikir apakah ini rokoknya Park. Tiba-tiba si dokter datang dan menjelaskan bahwa zat yang terkandung di TH16 adalah racun. Jung-sik menghubungi atasannya untuk meminta beberapa orang dalam penyelidikan. Dia yakin Park lah pelakunya.
Si atasan malah semakin kesal karena Jung-sik tidak segera membebaskan Park dan malah melanjutkan kasus ini. Jung-sik tidak diberi kesempatan menjelaskan karena si atasan keburu menutup teleponnya. Menangani kasus ini, Jung-sik jadi teringat akan tunangannya. Kehidupannya yang dulu sangat bahagia bersama tunangannya. Sampai suatu ketika, Jung-sik ini sangat sibuk sampai lupa tentang hari penting mereka. Tiba-tiba, adik dan tunangannya ini ditabrak mobil. Kembali ke masa sekarang, atasannya Jung-sik datang. Sementara, Park melihat ada pintu di ruang sebelah yang terbuka. Dia mencoba mendekat dan kaget ketika melihat gelas berisi wine. Panik sampai dia gemetaran, tapi ternyata itu semua cuma mimpi. Park mendengar suara lagu. Dia mendekati sumber suara sampai ke ruang mayat. Sekelebat dia melihat sebuah bayangan, tapi bayangan itu menghilang. Suara yang dia dengar semakin keras. Saat salah satu kantong mayat dibuka, dia menemukan HP. Telepon itu coba dia angkat, tapi tidak ada respon. Park sadar bahwa itu nomornya Sul-hee, jadi dia mencoba menelpon balik, tapi nomor itu malah mati. Bingung, Park pun mencoba melihat mayat siapa di kantong ini. Tapi ketika dibuka, dia semakin bingung karena sosok pria ini tidak dia kenali. SMS pun masuk, bertuliskan 20 Juli 2007. Hal ini sama seperti jam yang tertulis di dinding waktu itu. Sementara atasannya Jung-sik ini marah-marah karena Jung-sik tidak menurutinya. Apalagi Park sampai dituduh pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Atasannya meminta bukti, tapi Jung-sik malah meminta orang-orang ini mencari mayat Sul-hee di sekitar sana untuk membuktikannya. Jung-sik coba ditenangkan, tapi tiba-tiba rekannya yang tadi datang membawa sebuah bukti. Atasannya pun akhirnya mau menemui Park dan bilang Park akan segera diperiksa. Park terlihat menolak, tapi Jung-sik menunjukkan surat perjanjian pranikah, di mana jika ada pihak yang ketahuan selingkuh, dia tidak akan mendapatkan harta sepeser pun. Park lalu duduk dan mau diperiksa. Jung-sik menjelaskan ada berkas yang ditemukan di kantornya Sul-hee, di mana selama ini Sul-hee menyewa detektif untuk mengikuti Park. Bahkan detektif itu sempat merekam percakapan Park, di mana Park berencana membunuh Sul-hee setelah Sul-hee pulang dari Amerika. Jadi seakan-akan Sul-hee nanti terlihat tewas karena fobia terbangnya. Jadi sudah jelas bahwa pelakunya adalah Park. Park pun ketakutan, bahkan dia sampai mutah. Atasannya Jung-sik memberikan waktu 1 jam untuk mendapatkan pengakuan dari Park. Park memeriksa HP yang dia temukan tadi. Di sana banyak sekali foto-foto dia bersama Ye-jin. Bahkan ada foto saat Park menemui Ye-jin tadi, yang artinya ada orang yang mengawasi Ye-jin sekarang. Park yang panik mencoba menghubungi Ye-jin. Dia meminta Ye-jin untuk segera pergi karena sepertinya ada yang sedang mengawasinya. Ye-jin panik, apalagi dia melihat jendela balkon yang terbuka. Ye-jin cepat-cepat keluar, tapi pintunya malah terganjal. Seseorang mendekatinya dan teleponnya terjatuh. Park yang panik berusaha keluar, tapi segera dihentikan atasannya Jung-sik. Karena terus melawan, Jung-sik pun membantingnya. Sementara di luar, polisi terus mencari jasadnya Sul-hee. Jung-sik pun bilang dia sudah mengirim polisi ke rumahnya Ye-jin. Jadi saat ini dia meminta Park untuk berkata jujur. Siapa itu Ye-jin? Jadi Park ini sempat mengajar di sebuah universitas. Di sanalah dia mengenal Ye-jin muridnya. Setiap selesai kelas, Ye-jin akan menemuinya untuk menanyakan tentang banyak hal. Karena setiap hari bertemu dan dekat, mulailah tumbuh bibit-bibit cinta. Di samping Sul-hee, Park merasa hanya sebuah mainan yang bisa digunakan semaunya. Tapi jika di samping Ye-jin, dia merasa lebih dihargai dan bahagia. Tapi Sul-hee kelihatannya mulai curiga. Terlihat Sul-hee sering melarangnya mengajar dan memintanya fokus membantunya di kantor. Setelah tahu bahwa Park memiliki istri, Ye-jin mulai menghindarinya. Tapi rasa cintanya ke Park akan Ye-jin membuatnya tetap berusaha ada di dekat Ye-jin.
yang pada akhirnya Yejin pun hamil. Tapi baginya tidak masalah karena jika harus memilih, dia lebih memilih Yejin. Tiba-tiba Jung-sik dihubungi rekannya. Jung-sik bertanya kembali, lalu apakah Park yang membunuh Sul-hee? Park menjawab bukan, justru Sul-hee lah yang menjebaknya jadi tersangka. Jung-sik berasumsi Park ini meracuni Sul-hee lalu mencuri mayatnya agar polisi tidak bisa menemukan bukti bahwa Park lah pembunuhnya. Park menjawab bukan, justru Sul-hee ini pura-pura mati. Mungkin dia menggunakan obat untuk memperkecil detak jantung sampai tidak terdeteksi. Jadi terlihat seperti orang mati. Jejak kaki yang ditemukan tadi itu pasti jejak kakinya Sul-hee. Mungkin Sul-hee membayar orang untuk membangunkannya dengan cara menyuntikkan suatu obat. Makanya waktu itu penjaga diserang. Jung-sik pun kesal karena merasa Park semakin ngawur. Apalagi alamat yang diberikan ke Jung-sik tadi tidak ada orang yang tinggal di sana. Jadi tadi polisi mengabarkan bahwa apartemen itu terlihat tidak ditinggali lama. Park terus bilang bahwa Sul-hee menjebak mereka. Park semakin panik. Dia melihat bayang Sul-hee di mana-mana. Jung-sik berteriak Sul-hee sudah tewas dan tidak ada yang namanya Yejin. Sambil panik, Park bilang mungkin Yejin sudah tewas sekarang. Tiba-tiba atasannya Jung-sik memanggil. Ternyata para pengacara yang dipanggil Park sudah berkumpul di luar. Jadi si atasan meminta Park untuk dibebaskan. Toh Jung-sik juga belum menemukan bukti. Park pun bebas dan dia segera pergi. Dari belakang Jung-sik mengikutinya. Anehnya di sini Jung-sik seakan sudah memasang alat pelacak di Park. Park pun sampai di sebuah rumah dekat bukit. Dia masuk ke rumah itu tapi tidak menemukan siapapun. Park lalu mencari di sekitar rumah itu. Dan Jung-sik juga berusaha mencari keberadaan Park dari alat pelacak. Park seperti melihat seseorang tapi tiba-tiba dia terjatuh. Dari kejauhan, dia melihat sebuah cahaya yang ternyata itu adalah Jung-sik. Tanpa basa-basi, Jung-sik bertanya, "Di sini Park mengubur mayatnya." Park bilang Sul-hee masih hidup. Jung-sik sedang tidak membicarakan Sul-hee. Dia lalu menunjukkan foto pacarnya. Di tanggal 20 Juli 2007 adalah hari peringatan kematian orang tuanya. Tapi karena Jung-sik yang sibuk waktu itu, jadi tunangannya pergi ke pemakaman dengan adik kandungnya. Tapi di tengah perjalanan pulang, mereka ini ditabrak. Adiknya waktu itu terpelanting ke bawah. Sementara tunangannya Jung-sik tewas di tempat. Tapi sampai saat ini yang ditemukan cuma adiknya yang segera dilarikan ke rumah sakit. Satu-satunya saksi mata ya si adik ini. Tapi adiknya ini malah hilang ingatan. Bertahun-tahun berlalu, dia bertemu lagi dengan adik tunangannya itu. Si adik lalu menunjukkan sebuah logo burung merah. Logo itu ada di mobilnya Park. Yang artinya Park lah pelaku tabrak lari itu. Jung-sik bertanya sekali lagi, di mana keberadaan jasad tunangannya. Park perlahan ingat kembali kejadian itu. Memang dialah yang menabrak tunangannya Jung-sik. Sul-hee tidak ingin kehilangan Park dan hidupnya hancur waktu itu. Membuat keputusan untuk menghilangkan bukti dengan membawa jasad tunangannya Jung-sik. Jasad itu kemudian dikubur di dekat sana. Sul-hee meminta Park untuk melupakan semuanya. Nah dari sinilah plot twist sebenarnya terjadi. Jadi selama ini yang mencuri jasadnya Sul-hee adalah Jung-sik. Dia juga yang membuat listrik padam dan membuat seolah-olah Park lah pelakunya. Tangan Park gemetaran. Jung-sik bilang dia sudah memasukkan TH16 ke minumannya Park. Jika Park ingin hidup, dia harus menunjukkan tempat dia mengubur jasad tunangannya. Park pun menunjuk suatu tempat. Di saat sekaratnya, Park tetap menanyakan keberadaan Yejin. Jung-sik tersenyum. Dia bilang Yejin tidak benar-benar mengandung anaknya Park. Dari mana dia tahu? Karena kenyataannya Yejin adalah adik tunangannya. Alat pelacak diikat pinggang Park itu pemberian dari Yejin. Dari sanalah Jung-sik tahu keberadaan Park. Mereka berdua ini sepakat untuk membalaskan dendam ke Sul-hee dan Park.
Jung-sik tahu karena Sul-hee ini konglomerat, jadi jika dipenjara paling cuma sebentar. Jadi akan lebih adil jika keduanya saling membunuh dan diperlakukan sebagai pelaku. Makanya rencana ini dijalankan. Park tertunduk lesu. Selama ini dia ditipu. Bahkan demi Ye-jin dia rela membunuh istrinya. Ye-jin lah yang memberikan TH16 ke minumannya Park. Jung-sik lalu mengambil sekop dan menggali tanah yang ditunjuk Park. Dan benar, dia menemukan jasad tunangannya. Park lalu tersadar. Polisi juga sudah berkumpul di sana. Park ditangkap atas kasus pembunuhan Sul-hee. Park masih bingung, lalu polisi menunjukkan jasad Sul-hee yang ada di bekas galian. Ternyata Jung-sik sudah menukar jasad tunangannya dengan jasadnya Sul-hee. Rekannya Jung-sik menemukan narkoba di dalam rumah itu, dan tadi ada bekas suntikan di tangannya Park. Bisa jadi alasan Park ini bertingkah aneh selama interogasi karena efek narkoba itu. Sementara itu, Jung-sik menjemput Ye-jin dan mereka menuju ke suatu tempat. Disinilah Ye-jin menangis melihat tengkorak kakaknya. Tapi semua itu sudah terbalaskan. Mereka berdua berdoa, semoga tunangannya Jung-sik bisa tenang di sana. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Vanish. Mungkin sebagian dari kalian merasa film ini ceritanya mirip dengan film lain. Karena memang film The Vanish ini remake dari film The Body tahun 2012. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah, Jum.